Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kita. Pagi ini kita boleh bertemu kembali dalam program Mendengar Suara Tuhan hari Rabu tanggal 9 April 2025. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari kemarin boleh berlalu, malam boleh kami lewati, dan kami boleh bangun pagi hari ini. Tubuh kami sehat dan kuat. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh membaca dan boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa maksud isi hati Tuhan bagi kami. Memberkatilah firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kami pakai sebagai bekal bagi kami dalam kami menjalani hari-hari ke depan. Setiap kuasa kegelapan yang mau mencuri benih firman-Mu, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran 4 ayat 24 hingga ayat yang ke-26. Keluaran 4 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata, "Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, 'Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku.' Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu." Saudara-saudara kekasih Kristus, ketaatan kepada Tuhan akan membawa kita pada kehidupan, tetapi pemberontakan, pelanggaran, atau ketidaktaatan hanya akan membawa kita pada kebinasaan. Pada ayat firman Tuhan kita saat ini muncul sebuah pertanyaan dan kebingungan. Mengapa Tuhan Allah yang memilih Musa, menetapkan Musa untuk memimpin dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar atau bebas dari perbudakan, tetapi tadi dalam pembacaan kita di situ tertulis Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Tuhan Allah bermaksud untuk membinasakan Musa. Saudara-saudara kekasih Kristus, ternyata pada waktu itu Musa tidak melakukan atau belum melakukan satu perjanjian yang sudah ada sejak Abraham. Perjanjian sunat itu adalah perjanjian yang sudah ada pada masa Abraham, dan hal itu belum atau tidak dilakukan oleh Musa. Musa sebagai seorang pemimpin yang sudah ditetapkan Tuhan harus terlebih dahulu melakukan atau melaksanakan aturan atau ketetapan-ketetapan suatu bangsa sebelum dia melaksanakan misinya sebagai yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, ketaatan pada Tuhan dituntut bagi setiap kita, terlebih lagi bagi seorang pemimpin. Saudara-saudaraku, hal ini sering terjadi dan sering kita jumpai. Ada hal-hal yang nampaknya tidak penting, ada hal-hal yang nampaknya kecil, hal-hal sederhana, hal-hal sepele, tapi kita sering mengabaikan padahal hal itu sangat berdampak pada orang lain, dan terlebih lagi hal itu berdampak pada hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh menyepelekan atau mengabaikan hal-hal yang kecil itu. Contohnya misalnya doa pagi atau saat teduh yang diabaikan. Awal-awalnya biasa saja, ya kan, saat kita menunda dan tidak melakukannya, tapi pada akhirnya kita akan lupa akan hal itu, dan saudara-saudara tahu apa yang akan terjadi setelahnya? Ya,
kita akan hilang damai sejahtera, hilang sukacita, kita bisa saja berselisih paham dengan orang-orang yang ada di dekat kita, dan lebih lagi hal-hal sederhana itu bisa membuat kita terjatuh dalam dosa. Walaupun hal itu kecil, dosa itu dikatakan dosa yang kecil, besar kecil bukan menjadi suatu ukuran. Yang namanya dosa itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan, adalah hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam bacaan kita tadi, istri Musa, Sipora, bertindak dengan cepat karena dia tahu apa arti dari perjanjian sunat itu, walaupun bisa jadi hal itu adalah sesuatu yang asing baginya, karena kita tahu Sipora ini berasal dari bangsa Midian. Tapi tindakan Sipora ini sangatlah berarti karena Sipora dengan kata lain menyelamatkan hidup Musa dan memastikan Musa tetap berada pada kehendaknya Tuhan, berjalan pada kehendaknya Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam hidup ini ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan untuk menjadi penolong bagi kita manakala kita lupa atau abai dalam melakukan kehendak Tuhan. Ada orang yang mengingatkan kita, ada orang yang menegur kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk mengingat kembali perjanjian kita dengan Tuhan, untuk taat pada firman Tuhan, kembali pada jalan-jalannya Tuhan. Saudaraku, saat hal itu terjadi, janganlah kita menutup mata kita, menutup telinga kita, janganlah kita menutup hati kita, jangan kita mengabaikan suara-suara teguran itu, karena sekali lagi orang-orang itu bisa jadi dan memang adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Perjanjian sunat adalah sebuah gambaran tentang perjanjian darah Kristus. Tuhan Yesus telah disalibkan dan memberikan satu perjanjian yang baru bagi kita. Sunat lahiriah bukanlah suatu keharusan bagi kita, tapi sunat hati, yaitu pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus, itulah yang menjadi sebuah keharusan bagi kita. Dalam perjalanan iman, janganlah kita abaikan hal-hal kecil, janganlah kita abaikan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Dosa kecil atau besar itu tidaklah dikenan oleh Tuhan. Memang bukan sebuah ukuran, tapi yang namanya dosa itu tidak berkenan di mata Tuhan, dan semua itu harus kita tinggalkan. Bersyukurlah jika ada orang-orang di sekitar kita yang masih atau tetap menegur kita, mengingatkan kita. Mungkin orang-orang itu adalah suami kita atau istri kita, mungkin dia adalah anak kita, atau mungkin juga dia adalah saudara kita, orang tua kita, teman kita, tetangga kita. Janganlah marah kepada mereka manakala kita ditegur atau diingatkan atas sebuah atau akan sebuah dosa dan ketidaktaatan yang kita lakukan, saudara-saudaraku, karena sekali lagi ketaatan itu akan senantiasa membawa kita pada kehidupan, tetapi ketidaktaatan hanya akan membawa kita pada kebinasaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bahwa dosa sekecil apapun itu Tuhan, itu adalah hal yang tidak disukai, hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan kami pun harus meninggalkan dosa-dosa itu, meninggalkan dosa sekecil apapun itu, sehingga kehidupan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kiranya kami di sepanjang hari ini, berkatilah kami dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, dalam segala studi, dalam segala usaha pekerjaan, dalam pelayanan kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, semua itu berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa, mohon lawatan-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami, teman kami, keluarga kami, kerabat kami yang pada saat sekarang ini sedang dalam keadaan sakit. Mungkin mereka ada di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang lemah
iman. Tuhan, Engkau kuatkan mereka yang sedang bersusah hati. Tuhan, Engkau hiburkan mereka. Bahkan mereka yang sedang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan, bagi mereka juga Tuhan yang sedang terikat atau terbelenggu dengan dosa, Tuhan bebaskan mereka, Tuhan lepaskan mereka, dan Tuhan beri mereka kemenangan. Mereka yang sedang dalam persoalan, pergumulan, masalah hidup, Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri mujizat atas kehidupan mereka. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan selalu. Tuhan, kami juga mau berdoa, mau bersyukur buat saudara-saudara kami, teman-teman kami, kerabat keluarga kami yang pada saat ini berhari ulang tahun di usia yang baru mereka. Tuhan, biar semakin hari mereka semakin dipakai oleh Tuhan, mereka menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang bekerja dan berkarya di dalamnya, semuanya untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Sempurnakan doa kami Tuhan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, demikian perenungan kita pada pagi hari ini, dan sekali lagi tidak bosan-bosan kami mengajak untuk kita menjadi orang yang berbahagia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku. Dan untuk setiap kita yang sudah diberkati dengan firman Tuhan yang ada, mari kita menjadi berkat dengan cara untuk membagikan kembali video ini, renungan pagi kita ini, kepada teman-teman, kerabat, saudara kita yang ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk like dan komentar di kolom komentar yang sudah ada. Sampai kita bertemu besok pagi di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.